Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Koyo. Saya dari Fakultas Hukum. Saya di sini akan memaparkan materi saya tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dalam hukum keuangan negara. Pengertian kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Yang kedua, tujuan bernegara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, tujuan negara atau tujuan bernegara yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Diperlukan adanya biaya atau dana yang memadai karena wujud perlindungan bangsa tersebut bisa berupa peningkatan anggaran Hamkam maupun kepolisian. Begitu juga wujud mencerdaskan kehidupan bangsa dapat berupa peningkatan anggaran pendidikan dan lainnya. Yang keempat, ada dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara sebagai dimaksud dalam ayat di atas. Setiap tahun disusun APBN dan APBD. Peningkatan pengelolaan anggaran negara, reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management, telah mendorong upaya di berbagai negara untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perancangan anggaran negara. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, antara lain yaitu teknik anggaran kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan karena tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan ini sangat meningkatkan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut, anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik analisis antara biaya dan manfaat. Sistem penganggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Fungsi Presiden sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Bagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana semestinya, dan pasal-pasal tentang kementerian negara. Pemerintahan daerah, hal ini bermakna presiden atau pemegang kekuasaan pemerintahan maka berkewajiban melakukan undang-undang.
Hal ini presiden secara otomatis karena perannya dalam pemerintahan yang bila dikaitkan dengan keuangan negara haruslah sebagai penguasa atas keuangan negara tersebut. Karena hal keuangan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dipergunakan sebagai sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mencapai kesejahteraan umum dan untuk memakmurkan rakyat sebagai diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar di satu sisi dan keharusan seorang presiden sebagai kepala pemerintahan yang mendapat tugas untuk melaksanakan hal tersebut. Pun asas-asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik. Kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada asas berskala atau asas prioritas yang mengandung pengertian memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif atau DPR. Kedua, asas universalitas atau asas kelengkapan yang mengandung pengertian memberikan batasan bahwa tidak diperkenalkan terjadinya pencampuran atas penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Yang ketiga, ada asas kesatuan yang mengandung pengertian mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Kemudian yang keempat, ada asas spesialitas yang mengandung pengertian mensyaratkan pada penyusunan anggaran tiap jenis pengeluaran untuk tiap satu tahun organisasi tiap satu satuan organisasi dimuat dalam satu pasal anggaran. Selanjutnya yang kelima, ada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil yang mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan meneramkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, ada asas profesionalitas. Ini mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Yang ketujuh, ada asas proporsionalitas, yaitu pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada asas ke-8, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan dan penghitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Kemudian ada asas fleksibilitas yang artinya anggaran dapat diubah berhubungan karena adanya perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. Asas ini dapat dibedakan antara lain. Yang pertama, fleksibilitas legislatif yang menghendaki kemungkinan adanya anggaran tambahan atau adanya undang-undang perhitungan atau regularisasi. Kemudian ada fleksibilitas administratif yang menghendaki kemungkinan pemindahan dari suatu
pos anggaran ke pos anggaran yang lain atau pemindahan sisa kredit anggaran dari satu tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya tanpa perantara pembuat undang-undang. Kemudian ada asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yaitu memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan ekonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pemaparan dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.